Shalom semua warga kerajaan. Tahun 5782 yang kita jalani sekarang ini, dan 2021 sudah triwulan terakhir. Dan temanya adalah tentang Father. Ya, kita tahu bagaimana kata-kata yang diucapkan seorang bapak itu punya dampak paling besar kepada kehidupan seseorang. Karena bapak itu panutan, bapak itu guide, bapak itu sumber, bapak itu adalah inspirasi dan harus meninggalkan teladan. Sayang sekali di dalam dunia ini tidak banyak bapak yang punya kualitas seperti itu. Ada seorang anak rohani saya yang sudah 2 kali masuk penjara karena narkoba ya. Jangan salahkan keadaan. Kita sebagai anak Tuhan harusnya berkemenangan. Dimulai masalahnya ketika seorang pria yang seharusnya jadi ayah kandungnya berkata, "He's not my son." Dia bukan putraku. Mari kita belajar bapak yang baik. Bapak yang terbaik adalah bapak di sorga ya, yang sempurna itu. Ketika Kristus menyerahkan diri untuk dibaptis, padahal tidak perlu dia dibaptiskan, tapi karena dia adalah yang sulung, artinya harus memberi contoh kepada yang lain dan kita sebagai adik-adiknya, dia berkata kepada Yohanes Pembaptis, ya, karena Yohanes Pembaptis berkata, "Aku harus dibaptis olehmu. Kenapa kamu yang minta dibaptis olehku?" Kita mengerti kalau orang rohani mengerti masalah-masalah seperti ini. Biarlah itu, karena kita harus mengenapkan seluruh, saya tekankan seluruh kehendak Allah, seluruh righteousness, right standing before God. Dan ketika Yesus keluar dari dalam air, sudah berhenti perbantahan soal percik, tentang selam, keluar dari dalam air. Apa yang terjadi? Langit terbuka. Bahasa aslinya langit dikoyakkan. Lalu apa yang terjadi? Roh Kudus turun dalam rupa seperti burung merpati atasnya. The Father made His presence known. Bapaknya menunjukkan bahwa dia hadir pada waktu wisuda anaknya ini. Belum ada khotbah, belum mengusir setan, tapi saya berkenan pada Bapa. Dan ada satu suara dari sorga. Ini yang kita sebut bat call. Bat itu daughter, call itu voice. Suara dari sorga langsung, tidak lewat nabi, tidak lewat penglihatan. Sang Bapa berkata, "Inilah putraku yang kukasih, kepadanya aku berkenan." Saya belajar jadi bapak, ya, kepada anak kita yang masuk di dalam penjara itu, saya tidak katakan kamu tidak ada gunanya, tidak. Saya katakan, I still have hope in you. Karena itu perkataan itu akan membangkitkan dia. Tetapi di sini, "This is my beloved son, in whom I'm well pleased." Apa yang disampaikan Bapak itu kepada dia? Pertama-tama, he show his presence. Dia menunjukkan kehadirannya. Dalam keadaan seperti ini, hadirat daripada Tuhan itu lebih dari segala sesuatu yang kita harapkan. Waktu saya dimasukkan di rumah sakit, I know who I am, saya putra Allah. Ya, dan hadirat daripada Bapa melalui Roh Kudus itu betul-betul menguatkan saya luar biasa. Kedua, dia menunjukkan kebanggaannya pada putranya. In whom I'm well pleased. Bahkan pada waktu Mount of Transfiguration, bat call yang kedua, suara dari langit itu berkata, "Inilah putraku yang kukasih, dengarkanlah dia." Dia berkata kepada siapa? Kepada Petrus, Yohanes, Yakobus, gambaran daripada pengikut Kristus perjanjian baru. Tapi juga di situ ada Musa dan Elia sebelumnya, perjanjian lama. Ya, Taurat dan para nabi. Saudara yang kasih Tuhan, seorang bapak sangat dibutuhkan hari-hari ini. Saya berbicara pada para bapak dan para putra yang mencari seorang bapak. Pastikan ada bapak sorgawi, bapak jasmani dan bapak rohani. Dan kamu akan kuat seperti Kristus. Ketika iblis menggoda dia, tidak lama kemudian di padang belantara, keluar berkemenangan. Karena iblis berkata, "Jikalau engkau anak Allah." Kristus tahu, aku memang adalah putra Allah. "Pergi daripadaku iblis." Lalu malaikat datang melayani dia. God bless you. Amin. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, kita mempersiapkan hati kita untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Kau berikan kepada setiap kami Tuhan.
untuk kesempatan pada pagi hari ini kami dapat mengikuti ibadah kembali di GBI Rock Pandaan Tuhan. Kiranya Engkau menyiapkan hati kami Tuhan, melancarkan lidah kami untuk memuji dan menyembah-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Buka pintu hati kami Tuhan, buka telinga kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, untuk mendengarkan suara-suara Engkau Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami siap memuji dan menyembah-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, aku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sungguh baik, Kasih-Mu melimpah buat setiap kami Tuhan. kasih-Mu melimpah di hidupku.
bersyukur Tuhan punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Engkau baik buat kami Tuhan. Engkau selalu baik buat kami Tuhan. Setiap hari Engkau selalu baik buat kami Tuhan. Kasih setiamu Tuhan, kebaikanmu, kemurahanmu Tuhan, Engkau berikan dengan cuma-cuma kepada kami Tuhan. Pengorbananmu, darahmu Tuhan buat setiap kami Tuhan. Kami gak layak Tuhan. Kami gak layak Tuhan, tapi karena kasih-Mu Engkau menebus setiap kami Tuhan. Engkau berikan kebaikan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu yang tiada batasnya buat setiap kami Tuhan. Siapa kami ini Tuhan? Kami gak layak Tuhan, kami hanya bisa menyembah-Mu Tuhan. Kami hanya bisa menyembah-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Mari sembah Dia. Sembah Dia. Mari sembah Dia, sembah Yesus Tuhan. Ku sembah Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan. Ku sembah Kami sembah Engkau. Kami tinggikan. Oh Yesus, Allah yang baik. Kami sembah Engkau. Kami sembah nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan. Mari sembah Dia. Mari sembah Engkau. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Kau kami sembah Yesus. Haleluya. 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 Oh Yesusku. Oh Yesusku. Terima kasih Tuhan. Naikkan syukurku. Kami naikkan syukur kami buat-Mu Tuhan. Matahari Yesus. Ya Tuhan. Tiada habis-habisnya kebaikan-Mu Tuhan. Kasih-Mu Tuhan. Rahmat-Mu Tuhan buat setiap kami Tuhan. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu. Besar setiamu. Besar setiamu. Besar setiamu. Besar setiamu di sepanjang
penolongku. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan, kami sudah menyembah-Mu Tuhan dengan sepenuh hati kami Tuhan. Sebentar kami akan memuji, bersorak-sorai untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari sama-sama katakan. Kita tepuk tangan yang semangat ya. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kau setia Tuhan, Kau Bapa yang setia Tuhan.
setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang Bapak Ibu Saudara bisa bangkit berdiri. Kita arahkan tangan kita kepada anak-anak kita yang ada di depan. Kau mulia, Bapa, Kau setia.
ini kami menghampiri Engkau Bapa, dan kami bawa setiap anak-anak kami pagi hari ini ke hadapan-Mu. Dengan iman kami orang tua membawa anak-anak kami menghampiri Engkau, sebab kami tahu, kami percaya Bapa sangat sayang, sangat suka kepada anak-anak. Oleh sebab itu kami bawa anak-anak kami saat ini. Hamba-Mu akan tumpang tangan, hamba-Mu minta urapan yang baru. Kiranya saat penumpangan tangan terjadi, otoritas Bapa, kuasa Bapa, urapan Bapa turun kepada anak-anak kami, dan menjadi anak-anak yang seperti Bapa di surga. Saatnya hamba-Mu akan tumpang tangan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya sejak hari ini Roh Kudus kuat atas mereka. Roh Kudus akan mengurapi anak-anak kami. Roh Kudus akan menuntun setiap anak-anak kami, Tuhan. Dan kami percaya anak-anak kami seperti anak panah yang dilepaskan, melesat sampai kepada sasaran, sampai kepada rancangan Tuhan yang terbaik, rancangan Tuhan yang termulia. Dan mereka menjadi tumbuh dewasa, menjadi bapak-bapak yang luar biasa, bapak, ibu, orang tua yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat pagi hari ini. Hamba-Mu minta tutup bungkus setiap anak-anak kami dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tidak ada kecelakaan, apapun juga aku tolak, aku patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan masa depan anak-anak kami, masa depan yang terbaik, Tuhan sudah rancangkan. Berkati guru-guru rohani yang akan mengajar, memberikan dasar nilai-nilai kerajaan Allah atas anak-anak kami, sehingga anak-anak kami dibangun kerohanian mereka, takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saja pagi hari ini Tuhan, kami rindu mendengar isi hati-Mu. Sampaikan sesuatu atas kami. Hati kami haus, hati kami rindu. Bentuk hati kami Tuhan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Kami belajar untuk meneladani Sang Bapa yang sempurna, Bapa yang baik, sehingga kami anak-anaknya menjadi seperti Bapa yang baik. Terima kasih. Tanah yang tersubur dalam hati kami siapkan. Hikmat, pengertian, pewahyuan karuniakan atas kami, bahkan rema karuniakan atas kami pagi hari ini. Kami tangkap akan isi hati Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama kita katakan amin, amin. Silakan duduk kembali, puji nama Tuhan. Ya, shalom saudara. Shalom. Ya, pagi hari ini pagi yang spesial. Saya percaya kita sudah masuk di bulan yang baru. Tak terasa kita masuk di bulan Oktober. Dan bulan Oktober ini sudah mendekati yang namanya bulan Desember. Tinggal beberapa bulan lagi. Sepertinya 2021 ini barusan kita lalui. Barusan Januari. Sudah Oktober. Dan saya mengucap syukur kalau kita sudah melampaui sepanjang bulan. Sekarang sudah masuk di bulan Oktober, mulai Januari 2021, semua dalam keadaan yang baik. Setuju katakan amin? Ya, sekalipun ada banyak kesulitan-kesulitan, saya percaya kita semua menghadapi yang sama. Karena PPKM, akhirnya segala sesuatu dibatasi. Tetapi saya percaya itu tidak membatasi kita untuk kita bertumbuh secara rohani. Setuju katakan amin? Lewat kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, tadi sudah disampaikan kalau bulan ini kita berbicara, 3 bulan ini kita berbicara tentang fathers. Ya, fathers. Dan bulan ini, tema bulan ini membangun. Tetapi saya mau sampaikan kepada saudara, tema global 3 bulan ini tentang fathers.
ya fathers jamak bentuknya, jadi bapak-bapak. Dan ini firman Tuhan bukan hanya untuk para pria saja sebenarnya. Ya, bapak-bapak di sini berbicara tentang apa? Orang tua. Nah, saya melihat di sini hampir ya sebagian besar 90% itu bapak-bapak dan ibu-ibu, para orang tua. Nah, firman Tuhan ini khusus untuk kita pagi hari ini sebenarnya. Dan saya percaya kalau kita berbicara tentang fathers, bapak-bapak, itu juga akan berbicara tentang apa? Generasi. Nah, seringkali tadi kita ini para bapak-bapak itu seringkali kenapa kita banyak jumpai bapak-bapak maaf yang kehidupannya tidak karu-karuan. Maaf, gak karu-karuan itu dalam arti begini, mereka keluar dari rencana Allah. Karena kita ini diciptakan itu sangat apa ya, sangat mudah untuk apa? Meneladani atau mencontoh. Ya, pendidikan yang terbaik itu adalah keteladanan bagi anak. Saya percaya sebelum kita jadi bapak, saya percaya proses kita melalui jadi anak. Betul? Nah, kalau kita ngomong fathers, itu para orang tua seharusnya kita ini meneladani bapak kita di surga. Betul? Nah, sedangkan kita sendiri sebenarnya untuk jadi fathers, itu juga harus melalui proses yang namanya sonship. Menjadi anak yang baik, putra yang baik. Ya, kita istilahkan bukan anak tetapi seorang putra. Karena apa? Nggak mungkin lah kita jadi langsung lahir jadi bapak, kan nggak mungkin. Mesti proses jadi anak, jadi seorang putra. Nah, seringkali kita nggak bisa jadi bapak yang baik karena kita sebagai seorang putra nggak punya figur, nggak punya teladan bapak yang baik. Oleh sebab itu, pagi hari ini, kalau bulan ini kita berbicara tentang 3 bulan ini kita berbicara tentang fathers, kita belajar meneladani bapak yang sejati, yaitu Allah kita. Sebagai apa? Kita sebagai anak, sebagai putra. Sebelum kita nanti jadi punya anak-anak lagi, ya saya percaya sebenarnya teladan yang terbaik buat kita ya sebagai anak itu meneladani bapaknya sendiri, betul? Tapi seringkali kita, maaf, bapak kita sendiri, maaf, seringkali tidak bisa jadi teladan. Itu jadi masalah. Makanya kerohanian kita sekarang ada istilah juga ada bapak rohani. Saudara pernah dengar yang istilah nama bapak rohani? Ya, seharusnya bapak rohani kita itu bapak kita sendiri. Yang seharusnya itu berarti bapak kita yang kandung, bapak kandung kita itu berfungsi maksimal sebagai bapak. Nah, banyak dari kita, maaf, kita dilahirkan apalagi kalau latar belakang orang tua kita keras didikannya, kadang ada juga bapak roh jasmani kita itu sibuk dengan bekerja, tidak ngurusi anak. Bahkan seringkali bapak kerja yang ngurus rumah tangga itu ibu-ibu. Kalau kita di pelayanan kepriaan di Rockman Ministry, Allah menciptakan manusia pertama itu siapa? Adam. Baru Tuhan ciptakan yang namanya penolong, yaitu Hawa. Pada saat Hawa melakukan kesalahan memakan buah terlarang itu, Adam ada di situ. Kok bisa? Padahal Adam yang menerima perintah atau menerima warning, peringatan. Semua buah yang ada dalam taman ini boleh kau makan buahnya. Tapi buah yang satu ini, pengetahuan yang baik dan jahat, janganlah kau makan buahnya. Sekali lagi, itu yang terima perintah siapa? Adam. Tetapi Adam tidak berfungsi. Ya ini loh, bapak tidak berfungsi sebagai bapak. Karena apa? Hawa kok diizinkan, sudah tahu, Allah sudah kasih aturan jangan makan buah yang satu ini yang ada di tengah taman itu. Tetapi Hawa memetik, Adam diam saja. Ini figur bapak yang tidak maksimal, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan.
Nah, kita layani banyak generasi. Makanya saya kepada anak-anak, saya concern dengan mereka. Saya setiap hari Sabtu hampir selalu ada dengan mereka. Karena saya kepingin memantau kehidupan, pertumbuhan kerohanian mereka secara pribadi. Supaya saya bisa kenal, nanti ada masalah apa kan mereka bisa sharing, saya tanya, bagaimana kamu? Kuliahmu bagaimana? Pekerjaanmu bagaimana? Saya bisa pantau mereka. Supaya apa? Mereka pertumbuhannya itu jadi maksimal. Dan saya menyediakan diri saya sebagai bapak rohani. Ya, sekalipun sebenarnya saya tidak perfect juga, saya pun belajar, saya punya bapak rohani juga. Ya, saya ada banyak teladan yang papa jasmani saya berikan. Tetapi itu secara umum, karena papa saya belum mengenal Tuhan. Tetapi secara prinsip firman Tuhan, saya punya papa rohani, yaitu Pak Sinambela dan langsung Pak Timotius Arifin, Bapak Gembala Senior. Dan mereka lah yang menjadi panutan saya, dan saya belajar meneladani mereka, dan mereka siap untuk hidup jadi teladan. Betul, kalau secara rohani, apalagi Bapak Gembala Senior saya, Pak Timotius Arifin, sempat di satu waktu berapa tahun yang lalu itu, saya ingat sekali, saya waktu maju, saya diundang, sebenarnya memang ada minta berkat dari Bapak, itu pemimpin, jadi para pemimpin kan saya ikut di Surabaya, ya ada dari yang mana Kalimantan, dari mana semua ada di situ, dan seluruh pengerja itu mereka maju bergiliran untuk didoakan minta diberkati oleh Bapak rohani. Nah, saya antri karena saya ikut yang di Surabaya, Pak Daniel Yanuar. Saat sedang antri, nah Pak Arifin ada di mimbar. Ini peristiwa yang sangat membekas dalam hati saya, dan itu membuat saya belajar menteladani figur beliau. Dan Pak Arifin lihat saya dari belakang, saya ditunjuk, saya disuruh maju. Saya ngelewati orang-orang yang didoakan gembala-gembala senior mereka. Saya langsung dipanggil sama Pak Arifin, saya langsung dipeluk. Dan waktu saya dipeluk itu Pak Arifin ngomong begini, panggil nama saya Kim Leong. Leong, saya minta maaf pada saat kamu jatuh dalam dosa, aku tidak ada di sisi kamu. Saat itu saya nangis, saudara. Beliau begitu memperhatikan saya, dan dia berkata, dia ngomong, saya minta maaf. Wow, orang tua minta maaf kepada saya, padahal saya berdosa, itu tanggung jawab saya. Tapi Pak Arifin ngomong, dia peluk saya dan dia ngomong di telinga saya persis, Leong, saya minta maaf. Pada saat kamu jatuh dalam dosa, aku tidak ada di sisi kamu. Saya cuma bisa nangis. Dan dari keteladanan beliaulah, hari-hari ini saya mencontoh bagaimana figur seorang bapak yang baik. Kadang beliau telepon itu jam 5 pagi. Jam 5 pagi tanyanya apa? Gimana kabarmu? Baik, puji Tuhan. Nah, itu kata baik, puji Tuhan, langsung sempat kan ada satu peristiwa yang mengesankan saya itu jam 5 pagi. Kamu mau ikut saya pergi enggak? Katanya begitu, saudara. Wah, ini penghiburan, saudara. Iya, kemana? Ke Israel. Wah. Ya, siapa sih nggak mau diajak ke Israel? Ya mau, tapi saya ngomong, ya mau Pak, ya siap no paspormu. Saya kaget tuh jam 5 pagi, saudara. Nggak ada hujan, nggak ada mendung, nggak ada angin, nggak ada apa-apa, langsung ditelepon. Saya kaget jam 5 pagi. Ya, karena di sana jam 6 pagi ya di Bali. Ya di sini jam 5 pagi. Saya kaget jam 5 pagi. Telepon, Pak Arifin. Nah, singkat cerita saya diajak, saudara. Saya berpikir juga, di Surabaya ada banyak hamba Tuhan. Banyak sekali. Kenapa kok saya yang diajak? Jujur saya katakan, saya ini kan hamba Tuhan daerah gitu loh. Siapa saya berpikirnya begitu. Tetapi di mata Papa rohani saya seorang yang sangat penting. Dan saya diajak ke sana, dan singkat cerita di sana saya mengalami banyak spiritual journey,
pengalaman-pengalaman yang luar biasa saya berjumpa. Dan di situ saya merasakan bahwa seorang bapak terima saya apa adanya. Saya bukan seorang yang sempurna. Masa lalu saya, masa lalu yang tidak baik, saudara. Benar, saya punya banyak dosa, kesalahan yang pernah saya lakukan. Sekalipun saya seorang hamba Tuhan. Saya sudah berkhotbah, saya sudah melayani. Ya mimpin pujian, ya main musik, ya berkhotbah lagi. Tapi hidup dosa tetap jalan terus, saudara. Itu masa lalu saya. Tapi setelah saya diterima apa adanya oleh Bapa saya, kehidupan saya berubah. Betul, saat itu saya langsung turning point. Saya langsung merasa bahwa saya diterima. Nah, nanti ada beberapa hal saya akan bagikan kepada saudara. Kita buka ayat kita di Galatia 4 ayat 6 dan 7. Nah, kita belajar bagaimana Yesus sebagai anak, dia memang Bapa Allah, tetapi dia datang ke dunia menjadi seorang manusia, juga melalui proses yang sama yang seperti kita lalui. Pernah jadi anak, betul? Jadi bayi di palungan. Biasanya kalau Natal kan dirayakan ada palungan, padahal Yesus ya sudah di surga, juga di palungan lagi. Ya, tapi dia sudah melalui proses tahapan itu menjadi seorang anak, sebagai bayi bertumbuh dewasa dalam asuhan selama 12 tahun tidak dicatat dalam firman Tuhan. Dia menjadi seorang anak dari bayi sampai menjadi anak remaja. 12 tahun itu 12 tahun baru dicatat Yesus dibawa ke bait Allah. Nah, proses itu dia benar-benar berproses sebagai anak. Belajar dari siapa? Bapaknya Yusuf, tukang kayu. Dan Yesus pun jago masrah, istilahnya jago jadi tukang kayu. Dia belajar seperti bapaknya Yusuf. Dia melalui proses tahapan-tahapan itu. Kenapa? Ya dia sebagai anak. Seharusnya makanya kalau tema kita berbicara tentang fathers, kita tidak akan pernah bisa jadi bapak yang baik kalau kita tidak melalui jadi anak yang baik. Oleh sebab itu kita baca Galatia 4 ayat 6 dan 7. 2, 3. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Jelas sekali, kita bukan lagi hamba, tetapi status kita sebagai anak. Anak siapa? Anak Bapak. Status kita berubah, saudara. Oleh sebab itu, ini dikatakan Bapak yang memberi pengakuan. Makanya Papa rohani saya dan juga Pak Sinambela juga banyak sekali dia juga sebagai Papa rohani saya yang dekat kalau ke Bali kejauhan. Nah yang seringkali kontak itu dengan saya ya Pak Sinambela sebagai Papa rohani saya juga. Dan beliaulah juga terus beliau pun yang meneladani Pak Arifin juga sebagai Bapak rohani. Bahkan seringkali cerita, oh Pak Yonatan belum tahu rasanya dikencengi katanya, dikerasi sama Pak Arifin karena saya berjauhan, tidak terlalu jauh. Jadi saya mengenal figur beliau itu hal yang baik-baik saja. Tapi Pak Sinambela pernah tinggal di sana di Bali dan melayani di sana, jadi dekat sekali dengan Pak Arifin. Kalau beliau cerita, wah, Papa itu tegas banget katanya. Pak Arifin itu tegas banget, sudah tidak bisa kompromi. Orangnya kalau begitu, saudara. Nah, sebagai anak, bahkan Pak Sinambela pun dia merasa sempat satu ketika dia merasa bahwa aku tidak salah. Tetapi akhirnya Pak Arifin katakan, kamu berdiam diri. Saya belajar banyak dari Pak Sinambela. Dia ngomong, saya merasa tidak bersalah sebenarnya. Tapi saya harus off dulu, istirahat dulu. Nggak boleh melayani beberapa bulan. Dilakukan, saudara. Dan itu contoh teladan buat saya dari Pak Sinambela. Dan dia juga meneladani dari bapak rohaninya, Pak Arifin. Dia cuma taat saja. Sekalipun saya merasa tidak bersalah, Pak Sinambela ngomong, saya tidak salah ini. Dalam kondisi ini saya tahu persis kedudukan saya, tetapi Papa ngomong, istirahat dulu.
Saya lakukan, dia ngomong begitu, saudara. Dan saya belajar banyak. Pada saat dia berdiam diri, Pak Sinambela, dia tidak cari gereja lain. Ada banyak gereja-gereja sudah nawari. Tapi dia ngomong, enggak, Pak Arifin itu bapakku. Masuk papa marahin anaknya lari. Wis aku tak jadi anaknya tonggo. Kan enggak, saudara ya. Bapak ya tetap bapak. Setuju katakan amin. Jadi kalau saudara di sini sebagai anak, nek bapaknya keras, tegas, ya ojo lari lah. Wane to nek anak lari nang tonggo, ojo. Ya tetap bapak, diterima saja. Karena itu apa? Didikan. Nah dikatakan ayah itu memberi pengakuan dan penerimaan. Sebelum bapak menonjolkan, ya saya mengucap syukur dengan anak yang luar biasa, anak sukacita saya. Dan sampai hari ini terus saya memberi teladan kepada anak saya. Dia saya tanya aja sama Joy. Apa yang saya ucapkan, itu yang saya lakukan. Kalau ataupun saya melakukan kesalahan, saya minta maaf tanya saja sama Joy. Jadi saya kepingin anak saya itu mencontoh kepada saya, ngomong, Joy, satu ketika anak saya ngomong, maaf, ngomong kotor. Saya tanya, Non, pernah lihat papi meso, ngomong kotor ya? Nggak pernah, Pi. Jangan ngomong kotor ya, nak. Sampai hari ini dia nggak pernah ngomong kotor lagi. Karena saya harus beri teladan, belajar dari bapaknya. Makanya sedikit-sedikit, siapa dulu dong bapaknya? Ya, Joy, anaknya siapa, Joy? Anaknya papi. Kalau dulu kecil, anaknya papi katanya begitu. Nah, Yesus sendiri, saudara, diterima oleh bapaknya pada saat apa? Dia dibaptis, dikatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bapak menyatakan bagaimana menerima anak apa adanya. Dan dikatakan, inilah anak yang kukasihi. Wow. Nah, seringkali saya ngomong kepada Joy, Joy, I love you. Saya selalu, ya mumpung dia belum jadi istrinya orang, ya saya ngomong kepada dia, gak canggung-canggung, Joy, I love you. Seringkali saya ngomong, Joy, I love you. Saya kepingin menyatakan bahwa dia anak yang paling saya kasih. Ya bukan berarti fit, enggak. Tetap nek fit itu malah porsinya lebih banyak, karena saya seringkali paku dia, ya kalau di rumah. Sekali lagi, bahwa Yesus sendiri butuh penerimaan, pengakuan dari sang Bapak. Oleh sebab itu Bapak dia berkata, inilah anak yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Iya. Oleh sebab itu dengan penerimaan oleh bapaknya itu menghasilkan apa? Dia merasa ada identitas sebagai anak. Dia akan merasa bangga. Oh iya, aku anak bapak. Ya toh? Enggak mungkin lah kalau kita ngomong, oh aku anaknya orang lain, kan ya aneh. Nah itu ada yang salah berarti orang tuanya. Jadi semangat menjadi bapak itu harusnya menjadi semangat kita sebagai bapak. Setuju katakan amin. Tetapi untuk kita menjadi bapak yang baik, belajarlah menjadi anak yang baik. Ya sekalipun maaf ditinjau dari sudut usia, memang ada yang sudah jadi bapak-bapak karena punya anak. Tetapi secara rohani, secara penting saya katakan rohani, ini penting saudara. Loh ada banyak orang Kristen yang kerohaniannya masih anak-anak, atau dengan kata lain piatu. Piatu itu tidak punya orang tua, nggak punya figur bapak rohani yang baik. Saya banyak jumpai orang yang nggak punya figur bapak yang baik, itu salah satu contohnya itu apa? Berontak. Pemberontak, rebellion. Itu kenapa? Nggak punya figur bapak yang baik. Kenapa? Dia nggak diterima, nggak ada yang menerima dia apa adanya. Yang seharusnya itu orang tua berikan kepada anak. Karena dia nggak merasakan, nggak ada sih mau nerima saya. Sepertinya aku ini dibuang, aku ini dibenci. Sepertinya aku ini bukan anak. Makanya, maaf kalau kita layani, saya banyak layani saudara. Bagaimana akibat orang tuanya itu tidak memperlakukan sebagaimana mestinya sebagai anak, atau istilahnya bapaknya tidak berfungsi sebagai bapak.
Ya memang dicukupi, semuanya dicukupi kebutuhan. Tapi pelukan, belayan, pujian, itu tidak diberikan kepada anak. Saya sempat layani juga di Terawas dulu sama Kak Yu, yang di Surabaya, murid-muridnya di Citahati. Saya ngelayani anak kelas 3 SD. Pada saat saya tantang mereka untuk berdoa untuk orang tua mereka. Nggak mau berdoa, saudara. Dia berteriak, aku benci papa. Gitu, saudara. Kelas 3 SD. Aku benci papa. Kalau besar aku mau bunuh papa. Ngomong begitu, apa gak kaget, saudara? Hati saya mau jelek gitu aja. Loh, anak kelas 3 SD wani ngomong begitu. Nah, kami layani. Memang itu tadi, sejak dari kecil dia jarang ketemu papanya. Papanya tinggal satu rumah. Karena papanya selalu pergi kerja, pulang malam, dia sudah tidur. Semuanya diserahkan pembantu sejak dari bayi. Sampai dia bertumbuh dewasa kelas 3 itu jarang ketemu papanya. Sebab itu apa? Dia tidak punya figur bapak yang baik. Makanya di Galatia pasal 4 ayat yang ke-6 dan 7. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya, itu tadi ya, Allah telah menyuruh roh anaknya di dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Dan Bapa kita di surga itu menerima kita sebagai anak, saudara. Makanya kita yang jadi persoalan, kita ini mau jadi anak yang baik atau tidak, kan begitu. Nah, seringkali kita tidak punya figur, gambaran figur yang baik. Dan boleh saya katakan, untuk menjadi, ini enggak berbicara tentang pria saja, ini no gender, sebagai bapak-bapak di sini, sebelum kita jadi bapak-bapak rohani, itu bukan berbicara, oh bapak tok pria, enggak. Tapi saya garis bawahi, ini orang tua, baik wanita maupun pria, hal yang sama. Itu harus punya rasa tanggung jawab, punya kerinduan untuk jadi bapak untuk anak-anak kita, generasi kita berikutnya. Nah, seringkali kita tidak punya itu keinginan, karena kita tidak pernah tahu bahwa menjadi seorang bapak yang baik itu keharusan. Supaya apa? Generasi anak-anak kita berikutnya itu jadi generasi yang baik. Jangan pernah salahkan anak. Sekali lagi, seringkali kita ini nyamarai anak, padahal anak itu dia bertumbuh dewasa, itu akibat apa? Nyontoh orang tuanya, duplikasi. Ya toh, dulu pernah maaf, kasih contoh paling gampang. Anak saya si kecil, si barusan bisa jalan gitu, kadang waktu duduk gitu, bisa begini-begini. Siapa sih ngajari, saudara? Masa bapak nak, nek kamu mau ngupil ini caranya, enggak kan begitu. Saya tidak pernah ajari mereka, ajari anak saya, tapi anak saya bisa lakukan itu. Loh, siapa sih ngajari? Karena apa? Lihat teladan, duplikasi. Hati-hati. Kita yang sudah menjadi orang tua, anak-anak kita, maaf, itu duplikasi bapak ibunya. Jangan pernah salahkan anak. Nak, kamu kok cek males sih? Ya berarti bapak ibu emang. Situ aja. Saya pun juga. Makanya saya tunjukkan kepada anak saya gak kepingin anak saya meniru saya gitu loh. Jadi supaya apa? Saya harus memberi teladan. Saya harus belajar begini. Jadi saya ngomong sama anak saya bapak sudah lakukan ini. Jadi tidak ada alasan dia tidak mau menduplikasi saya. Tapi saya percaya itu akan dengan sendirinya. Makanya anak-anak muda saya kepingin jadi bapak buat mereka. Planning saya tahun ini anak-anak muda nanti yang akan berperan. Akhir tahun ini, ya ini planning saya, sudah tinggal berapa bulan aja. Mereka tak persiapkan untuk benar-benar nanti full yang melayani di tempat ini. Kita yang senior, kita akan pelayanan keluar. Udah jujur banyak gereja sekarang ini kan misi kita ini nol. Kita tidak banyak berkeluar loh, melayani yang di luar. Padahal kan perintah Tuhan apa? Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung. Terus kita tidak boleh gereja eksklusif hanya di dalam aja. Ya waktunya kita mulai jangkau yang di luar. Jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, itu tugas kita. Supaya anak-anak kita itu melihat, oh bapaknya bisa jadi teladan.
menjangkau jiwa. Nanti pada saatnya mereka bertumbuh, ada generasi berikutnya menggantikan. Mereka juga melakukan yang sama yang kita lakukan. Jadi sangatlah penting kita sebagai seorang bapak bisa membapai generasi kita. Dan kita belajar daripada kehidupan Yesus. Yesus sendiri menjadi seorang anak melalui proses dari awalnya apa saudara? Mengenal. Ya, dimulai dari mengenal bapaknya. Di Yohanes 5 ayat 19-20. Injil Yohanes 5 ayat 19-20. Maka Yesus menjawab mereka katanya, Aku berkata kepadamu sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Nah, anak itu melihat Bapa mengerjakannya, itu perlu apa? Pengenalan. Dikatakan ia melihat Bapa mengerjakannya sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran. Yesus berkata, karena aku melihat pekerjaan-pekerjaan Bapa. Makanya dia meneladani, tapi itu tadi dengan cara apa? Dia mengenal Bapaknya dulu. Dia tahu bapaknya itu nggak bisa diem, istilahnya begitu. Bapaknya itu mengasihi dunia, dia berusaha bagaimana cara menyelamatkan dunia. Makanya Yesus waktu dia menjadi anak di atas muka bumi, dia melakukan yang seperti Bapak lakukan. Dia menghambakan diri, istilahnya dia jadi anak yang baik. Selama 12 tahun dia belajar menjadi anak yang baik dari Yusuf dan Maria sebagai bapak jasmaninya. Itu gambaran juga secara rohani. Nah kita ini seringkali kita enggak, kan kita kalau nyanyi, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Nah untuk kita mau jadi seperti Yesus, ya kita belajar daripada kehidupan sang bapak kita, Yesus kita. Perlunya apa? Sebelum kita belajar, kenal dulu siapa Yesus itu. Seringkali maaf, kita merasa kita kenal. Beda ya. Orang tahu dan kenal itu beda. Ya, oh iya aku tahu dia, tahu. Tapi kita enggak kenal. Mengenal ini berbicara tentang apa? Lebih detail. Kayak suami istri. Ya dulu waktu kenal tahu dia cantik, dia cakep. Nah, orangnya gagah. Tapi terus nggak sekedar tahu aja, tapi kenalan, mulai tahu kesukaannya. Chandra suka makan apa? Makan sembarang katanya. Harus kenal, harus maminya. Kamu tahu sukaannya makan Ica? Apa? Oh coklat. Oh ya. Nek kamu, kenal enggak Chandra? Suka makan apa? Gorengan? Apapun, pokoknya digoreng ya. Saya pernah juga makan tokek goreng. Pernah loh saudara, bener saudara. Iya benar, memang gorengan itu enak. Nah perlu kenal. Nah untuk bisa kenal itu perlu apa? Intim, dekat. Demikian juga kita mau jadi figur, menjadi bapak yang baik, kita harus kenal kita, bapak surgawi kita. Kerohanian kita, boro-boro kenal. Doa jarang. Baca firman Tuhan naik seminggu sekali. Nah bagaimana kita bisa kenal bapak surgawi kita? Bagaimana kita jadi anak rohani? Nggak bisa. Iya toh, kita kan nggak tahu bagaimana figur bapak kita. Perlu mengenal, dikatakan mengenal sendiri itu butuh inten, hubungan yang karib, yang dekat. Lalu juga bukan setelah kita mengenal, baru langkah kedua apa? Kita bisa memahami. Yohanes 5:30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, mulai paham. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil
sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Yesus ini kenal, bukan hanya kenal, dia memahami figur Bapaknya. Dia tahu Bapaknya ini adil. Dan Bapaknya tidak kompromi dengan dosa. Setelah kita intens mengenal, kita mulai memahami isi hati. Betul kan suami istri kan begitu, mulai mengerti tanpa dengan kata-kata. Suami atau istri tahu, oh iki istriku ngamuk ini. Iki lagi gak enak hati. Bisa tahu tanpa belum ngomong istrinya. Ya toh biasanya suami-suami kan mulai roh. Wah glodak. Wis sibuk diri glodak. Suami pasti kroso, iki ono apa iki? Kan begitu. Apalagi kalau suami pulang langsung mandi, langsung tidur. Istri bang, ono apa iki ya? Kan Mas tahu tuh tanpa berkata-kata. Kenapa? Bisa memahami. Bahkan kalau ada tamu gitu, suami lihat istrinya dikedip tok ngene, ngerti istri ini. Oh, siap no minuman, maksudnya kan begitu. Loh, itu bisa tahu kan dengan bahasa yang yaitu yang namanya memahami. Karena apa? Itu tadi saking kenalnya. Jadi levelnya mulai mengenal itu butuh kekaripan, keintiman, baru bisa memahami, menyelami. Aku nek lakukan ini pasanganku nggak suka. Kita tahu. Yaitu mulai memahami apa yang tidak disuka oleh pasangan kita, apa yang disuka oleh pasangan kita. Itu namanya tingkatan memahami. Nah, oleh sebab itu perlunya sekarang apa lagi? Mengalami. Yohanes 7 ayat 16. Mengalami artinya apa? Menjalani kehidupan bersama-sama. Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Dia berjalan, ya mengalami segala sesuatu, dia terlibat, Bapak terlibat. Seringkali maaf dalam kehidupan kita ini jalan dewek, sakarepe dewek. Kita seringkali tidak melibatkan Tuhan. Seharusnya kita mengalami atau menjalani bersama-sama dengan Tuhan. Kalau kita ngomong Tuhan sertai aku, ya kayak murid-muridnya waktu Yesus di Tanah Galilea. Yesus mengajak, mari kita bertolak ke seberang. Lalu di ayat berikutnya apa? Murid-murid Yesus apa? Membawa Yesus. Loh, padahal yang awalnya Yesus itu ngajak, ayo kita bertolak ke seberang. Tetapi di ayat berikutnya apa? Murid-muridnya membawa Yesus, do kuali. Jadi Yesus itu bukan dijadikan yang ada di depan. Nah seringkali kita tidak menyertakan Yesus, seharusnya Yesus yang memimpin dia di depan. Jangan izinkan Yesus itu tidur di buritan. Itu salahnya sendiri, makanya perahu murid itu apa? Terombang-ambing kena angin sakal, padahal itu ada banyak loh. Perahu-perahu yang lain mengikuti, mereka tidak kenal. Tapi murid perahu yang ada Yesus di dalamnya, yaitu murid-murid Yesus, dan Yesus ada di situ tidur di buritan. Mereka yang digoncang dengan angin sakal itu perahunya mereka aja. Akibat apa? Ya jangan salahkan, karena apa? Seharusnya Yesus yang berjalan di depan, kita nurut. Tapi Yesus dibiarkan di buritan tertidur. Jadi sertakan Yesus dalam kehidupan kita. Dan juga yang terakhir di Yohanes 8 ayat 29. Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Yesus sadar bahwa yang mengutus itu dia pasti menyertai. Bapa bukan hanya mengutus, tapi Bapa menyertai Yesus. Ia tidak membiarkan aku sendiri. Tahu bahwa dalam tugasnya Yesus sebagai anak, Bapa menyertai dia, tidak pernah meninggalkan. Nah seringkali kita nih, kok Tuhan tinggalkan aku? Bukan Tuhan meninggalkan kita, kita yang ninggalin Tuhan. Catat baik-baik. Kita yang seringkali meninggalkan Tuhan, bukan Tuhan yang meninggalkan kita. Kadang kalau saya jalan sama istri saya
ke mall, saya lewat lorong-lorong saudara, lorong jalannya, saya lempeng aja nurut jalan saudara. Tapi nggak terasa karena saya dorong fit di kursi roda, saya jalan gitu. Nggak taunya istri saya sudah ada di sebelah sana saudara. Itu bukan jalan ya, nyerimpet-nyerimpet lihat karena lihat baju yang lebih bagus, mungkin bagus menarik hatinya. Saya lempeng pada saat saya sudah jauh loh mana istri saya? Tadi lu masih di sana. Nggak lewat jalannya, lewat jalan sendiri. Nah seringkali bukannya kita Tuhan menjauh dari kita, enggak, istri yang meninggalkan saya. Ya saya jalannya lempeng kok nurut jalan. Nah seringkali kita ini nyalakan Tuhan, kenapa Tuhan tinggalkan kita? Enggak, Tuhan enggak pernah tinggalkan kita. Kita yang salah jalan, yang meninggalkan Tuhan. Sorry to say, saya harus ngomong. Kesalahan itu bukan kesalahan pada Tuhan. Semua 100% itu kesalahan kita. Apa yang kita alami itu akibat yang kita putuskan, apa yang kita lakukan. Ya toh, hidup ini sekarang ini ada sebagaimana apa yang sudah pernah kita lakukan. Itu hasil taburan istilahnya, yang kita tabur hari-hari yang lalu, dan kita saat ini tua. Itu akibat kita sendiri, bukan karena Tuhan. Jadi fokus dalam kehidupan kita sebagai anak, fokus kita adalah Bapak, menyenangkan hati Bapak. Dikatakan, ia tidak akan membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Yesus tahu, makanya dikatakan makananku ialah melakukan seluruh kehendak Bapa. Yesus datang ke atas muka bumi diutus oleh Bapaknya. Dia tahu fokusnya cuma fokus kepada Bapa di surga. Dia tidak fokus kepada diri sendiri. Kita ini seringkali, saya pun juga seperti itu, egois. Nek kadung enak, puji Tuhan, haleluya. Nek kadung susah, ono masalah. Tuhan disalahno lagi. Fokus kita sudah bingung, sudah enggak kepada Tuhan lagi. Loh, jujur hari-hari ini saya belajar lagi saudara, mulai fokus lagi saudara. Saya enggak mau di comfort zone. Hati-hati dengan yang namanya comfort zone. Di zona nyaman itu berbahaya banget, sangat berbahaya. Eutikus ya di firman Tuhan, terlalu nyaman duduk dekat jendela, dengarkan firman Tuhan, ketiduran, jatuh, mati. Mari dengarkan firman Tuhan, loh, bisa mati saudara, karena jatuh, kenyamanan. Ya toh, nek nangkep kera itu biasanya apa? Bisa dengan angin-angin sepoi. Nek angin keras, kera itu akan gandolan kuat, betul? Lagi ada badai dia akan, tapi nek kena angin sepoi-sepoi dia mulai ngantuk. Nah itu biasanya seringkali jatuh. Hati-hati, zona nyaman saudara. Makanya mengucap syukur kalau Tuhan izinkan yang namanya gelombang badai, supaya kita ini tetap berpegang kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan sebagai Bapak kita. Jangan kita sebagai anak fokus kita beralih untuk diri kita sendiri. Sorry, saya katakan itu tidak menyenangkan hati Bapa. Yesus tahu yang dia lakukan cuma menggenapi dan menyenangkan hati Bapa. Makanya pada saat di akhir kehidupan Yesus sendiri, sebelum dia ditangkap dan disalibkan, dia berdoa. Yang pertama dikatakan, kalau boleh Tuhan, cawan ini, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Itu doa yang pertama. Kalau boleh cawan ini, dia mikir dirinya sendiri pada saat itu. Ya mungkin karena ketakutannya dia menghadapi itu. Itu hal yang wajar sebenarnya, manusiawi. Ketakutan. Ya dia ngomong, nek bisa cawan ini lalu daripadaku Bapak. Tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Tapi waktu doa yang kedua kalinya dan ketiga, dia mulai berdoa beda. Kalau cawan ini tidak mungkin lalu daripadaku, kehendakmu saja yang jadi. Dia mulai konform, fokus kepada Bapaknya. Agenda Bapaknya, dia mulai fokus, dia kerjakan. Dan pada saat itu, Bapak dipermuliakan. Anak fokus sampai dia harus mati. Fokusnya hanya untuk apa? Menyenangkan hati Bapak di surga. Bukan berarti Bapak suka nih anaknya disalibkan. Bukan. Bapak suka karena apa? Anaknya fokus menyelesaikan tugas yang Bapak berikan. Percayalah, kita di atas muka bumi sebagai representatif, kita di Rock Ministry, kita berbicara representative of Christ Kingdom. Kita ini duta perwakilan kerajaan surga. Kita harus bawa misi kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Maaf, jadi kita ini bukan bawa misi pribadi, no. Kita ini rock, misi Bapak kita, misi kerajaan surga.
yang kita emban hari-hari ini. Makanya harusnya dalam kehidupan kita, orang yang ada di sekitar tahu, oh kita ini representasi kerajaan Allah. Lewat apa? Gaya hidup kita, cara hidup kita, cara kita menghadapi masalah, cara kita menjalani kehidupan, fokus kepada Tuhan, meneladani Tuhan. Dan saya percaya saat kita fokus meneladani Tuhan, otomatis kita menjadi bapak-bapak yang baik. Karena fokus kita bapak yang baik, yang terbaik, Yesus kita. Kita akan jadi bapak yang baik. Makanya nanti anak keturunan kita juga akan meneladani yang seperti yang kita lakukan. Dan itu yang saya katakan, itu akan berbicara tentang generasi. Anak kita terus menjadi teladan buat anaknya. Terus generasi ini menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Dimulai dari siapa? Saudara dan saya. Pagi hari ini yang dengar firman Tuhan. Supaya anak cucu kita mewarisi apa yang sudah kita lakukan. Itu nilai yang kita berikan. Nilai yang kita berikan sebagai warisan buat anak-anak kita. Kita mungkin nggak bisa memberi warisan harta yang banyak, tapi kita bisa memberi warisan apa? Nilai-nilai kehidupan. Di mana orang tua menghidupi nilai-nilai kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan. Anak akan mencontoh dengan sendirinya. Itu kelebihan anak. Karena apa? Anak itu meneladani orang tua. Tanpa harus dimarahin, mereka lihat, mereka tahu, dan mereka dengan sendirinya akan mencontoh orang tuanya. Sama-sama kita bangkit berdiri. Ayo di bulan ini kita menjadi bapak-bapak yang seperti Bapa di surga. Ya, kita meneladani apa yang Bapa surga lakukan. Haleluya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara bawa roti dan anggur, silakan saudara siapkan. Yesus sebagai putra, dia memberikan teladan. Dia menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapaknya. Ini satu bukti, tubuh dan darahnya. Bahwa dia menyelesaikan sampai tuntas apa yang menjadi rencana Bapaknya dalam kehidupannya. Terus sebab itu kita meneladani saat ini. Tubuh dan darahnya, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita angkat tinggi-tinggi roti di atas kepala kita. Memang yang ada di tangan kita adalah roti biasa, tapi kita percaya saat kita memakan roti ini, kita bersekutu dengan tubuh Yesus sendiri. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Seberapa banyak saudara percaya yang ada di tangan ini adalah tubuh Yesus? Amin saudara. Kiranya kita meneladani apa yang Yesus sudah lakukan. Inilah tubuhnya. Kita makan dengan ucapan syukur dan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Karena kita angkat tinggi-tinggi cawan anggur di atas kepala kita. Memang anggur biasa yang ada di tangan kita. Tapi kita percaya saat kita meminum anggur ini, kita bersekutu dengan darah Yesus sendiri. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Tirukan doa saya. Aku percaya bahwa anggur ini adalah benar-benar darah Yesus sendiri yang sudah dicurahkan, ditumpahkan untuk mengampuni dosa kami, menyelamatkan kami, memulihkan kami, dan menyembuhkan kami. Minum dengan ucapan syukur dan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat yang terbaik yang Bapa sudah berikan.
lewat Yesus putramu yang tunggal. Nah, menjadi teladan dalam kehidupan kami sebagai anak, tunduk dan menyelesaikan apa yang menjadi misi Bapa di surga. Demikian juga kami, anak-anak Allah, kami akan menyelesaikan misi dari Bapa di surga seperti yang Yesus sudah lakukan, supaya kami memiliki generasi anak-anak kami. Mereka mewarisi apa yang kami lakukan, menjadi anak-anak rohani, anak-anak yang meneladani bapak-bapaknya. Sebab itu kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat yang terbaik. Dan kami berdoa syafaat pagi hari ini. Secara khusus kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia tercinta. Engkau tahu persis keadaan bangsa kami. Saatnya Tuhan mulai pulihkan bangsa kami. Ini doa kami. Kiranya ada banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan, diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala sesuatu boleh bergolak Tuhan. Baik alam, baik pandemi ini pagi hari ini yang kami rasakan, hari-hari ini bangsa kami rasakan. Kami percaya bangsa kami tetap ada dalam genggaman tangan Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak pemimpin kami, Bapak Presiden Joko Widodo Tuhan, wakilnya Pak Maruf Amin, bahkan seluruh staf jajarannya, menteri yang ada di pusat sampai yang di daerah-daerah. Kami percaya Tuhan memberkati setiap mereka, memerintah dan mengatur, memberikan keputusan-keputusan yang sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Bahkan kami berdoa juga untuk pemerintahan yang ada di desa kami Tuhan, Nogosari, bahkan seluruh jajarannya sampai para tokoh-tokoh agama di tempat ini. Kami memberkati setiap mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kota Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur dimenangkan untuk bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Bapak. Berdoa juga Tuhan secara khusus buat yang menyaksikan tayangan ibadah kami pagi hari ini. Engkau memberkati setiap kami, apapun persoalan tantangannya kami hadapi. Allah yang sama yang sudah menolong kami juga akan menolong setiap kami yang menyaksikan tayangan ini. Kiranya kuasa Tuhan terjadi di dalam nama Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan menolong, Tuhan buka jalan, Tuhan kasih terobosan-terobosan yang baru. Dan kami berdoa buat jemaat Tuhan yang tidak hadir pagi hari ini. Kami percaya Engkau akan menilik mereka. Tuhan akan terus menolong mereka, memberi jalan keluar setiap jemaat yang menghadapi persoalan. Bahkan yang sakit Tuhan mulai sembuhkan. Terima kasih Bapak. Dan jemaat yang pagi hari ini hadir ikut ibadah onsite, hamba berdoa kiranya Tuhan segala berkat yang terbaik tercurah atas kami. Dan kami pagi hari ini beribadah, kami menikmati Tuhan, kami menikmati hadirat Tuhan, kami menikmati isi hati Tuhan. Dan pulang dari tempat ini kehidupan kami tidak pernah sama lagi. Sebab kami tahu kami punya Bapak yang baik, Bapak yang tidak pernah meninggalkan kami walau sedetik pun, Bapak yang selalu siap menolong setiap kami, Bapak yang selalu mendengar setiap seruan doa kami. Di saat kami terpuruk Engkau ada di sana, di saat kami sakit juga Engkau ada di sana untuk menyembuhkan. Sebab itu tidak ada kata yang tidak mungkin bagi Tuhan, karena Engkau Allah yang terlalu besar, terlalu sanggup menolong setiap kami. Dan kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kiranya kesetiaan kami berbuahkan hal-hal yang ilahi dalam kehidupan setiap kami. Kesetiaan kami Tuhan perhitungkan. Terima kasih Bapak. Pagi hari ini jemaat Tuhan yang hadir, apapun masalah mereka, sakit penyakit, dalam nama Tuhan Yesus, pulang dari tempat ini akan mengalami kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Ada pertolongan, ada mujizat, ada jalan keluar, ada terobosan-terobosan yang baru buat setiap kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami akan pulang sebentar. Kiranya segala berkat-Mu yang terbaik turun tercurah melimpah atas kehidupan setiap kami mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kembali. Angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya, beri kasih karunia, hadapkan wajah-Nya dan beri damai sejahtera. Amin.
berkati.